Melalui surat telegram Kapolri nomor ST318 dan seterusnya tertanggal 18 Februari 2021, Kapolri Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan perdananya. Ada 19 jenderal dan 6 perwira menengah dimutasi. Ini termasuk 4 Kapolda dan 3 Wakapolda diganti. Video ini khusus membahas tentang para Kapolda sebagai unsur pimpinan Polri di tingkat wilayah, dalam hal ini provinsi. Oke, kita pahami dulu apa itu kepolisian daerah atau Polda, di mana seorang Kapolda bertugas sebagai pimpinannya. Polda itu bisa dilihat dari 2 sisi, fungsi dan tugasnya, dan garis komandonya. Fungsinya, Polda itu sebagai satuan pelaksana utama kewilayahan Polri yang berada di bawah Kapolri. Dan tugasnya dengan demikian adalah melaksanakan tugas-tugas Polri di wilayah tingkat 1 dalam hal ini provinsi. Berdasarkan fungsi dan tugas ini, maka garis komandonya seorang Kapolda itu bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Karena dia merupakan perpanjangan tangan dari Mabes Polri. Dan seorang Kapolda itu dibantu oleh wakilnya, Wakapolda. Pada struktur organisasi Mabes Polri di sini terlihat bahwa Kapolda itu reporting line-nya langsung ke Kapolri. Ada 3 tipe Polda sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2018. Yang pertama adalah Polda tipe A khusus, atau sering juga ditulis dengan kode AK atau A+. Yang kedua adalah Polda tipe A, dan yang terakhir adalah Polda tipe B. Baik Polda tipe A khusus maupun Polda tipe A, keduanya dipimpin oleh seorang Kapolda dengan pangkat bintang 2, Irjen. Sedangkan Polda tipe B dipimpin oleh seorang jenderal bintang 1, Brigjen. Nah, Polda tipe A khusus ini di seluruh Indonesia hanya ada 1, sebagaimana dijelaskan dalam aturan ini, bahwa Polda tipe A khusus itu berkedudukan di ibu kota negara. Tentu yang dimaksud dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Namun sejak bulan April tahun 2020, Polri tidak lagi memiliki Polda tipe B. Hari ini di keseluruhan 34 Polda di Indonesia semuanya tipe A. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah adanya bottleneck pengisian jabatan untuk level perwira menengah dan perwira tinggi. Terjadi surplus di level pangkat komisaris besar dan di level pangkat jenderal. Namun kita tidak akan membahasnya hari ini. Topik ini akan kita bahas pada lain kesempatan. Mengemban tugas mulia berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuan ku kembangkan, kemanusiaan selalu ku pancarkan, dengan iman teguh ikhlas, gerakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi, ayomi, layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia.
Ini adalah data keseluruhan 34 Kapolda yang ada per 21 Februari 2021. Pasca rotasi perdana yang dilakukan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo pada 18 Februari yang lalu. Namun sebelum lanjut ke pembahasan data-data pada tabel ini, ada catatan yang perlu saya sampaikan terkait dengan tanggal-tanggal yang di-highlight dengan warna tint ini. Di sini artinya tahunnya benar, bulannya juga benar, namun tanggalnya tidak diketahui, tidak ada informasi, sehingga diambil asumsi hari terakhir pada bulan yang terkait. Nah, untuk memahami bagaimana membaca tabel ini, saya akan mengambil contoh umpamanya Kapolda Aceh, Irjen Wahyu Widodo. Dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah lulusan Akpol tahun 1991. Juga dia adalah lulusan terbaik pemegang Adi Makayasa di angkatannya. Kita perlu tahu bahwa ada tradisi di Polri, mereka yang menjadi pemegang Adi Makayasa pada umumnya, tidak selalu, memiliki privilege khusus tertentu dalam perjalanan karir mereka. Itu satu hal. Selanjutnya, kita dari tabel ini juga bisa mengetahui bahwa Irjen Wahyu Widodo itu telah memegang jabatan sebagai Kapolda Aceh sejak 3 Februari 2020 yang lalu, dan itu artinya sudah 1 tahun. Nah, rata-rata Kapolda itu 2 tahun, rata-rata. Sehingga dengan data ini kita pun bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada terkait dengan karir Irjen Wahyu Widodo ini. Selanjutnya, 4 kolom terakhir pada tabel ini mau menjelaskan pada intinya 2 modal penting yang perlu dimiliki oleh seorang perwira Polri, khususnya perwira tinggi, terkait dengan karir mereka di masa mendatang. Dalam hal ini pasca jabatan yang sekarang. Kedua modal penting itu adalah usia dan sisa masa dinas atau tenure left. Untuk bisa mendapatkan kedua data ini, maka perlu diketahui lebih dulu kapan yang bersangkutan lahir. Oleh karena di Polri, batas usia pensiun itu adalah 58 tahun, maka bisa dihitung kapan Irjen Wahyu Widodo akan memasuki usia pensiunnya. Nah, dengan usia masih relatif muda, 51 tahun, dan telah mencapai jenjang pangkat 2 bintang, sementara masih memiliki tenure left 78 bulan atau kira-kira 6,5 tahun ke depan, apa yang bisa disimpulkan dari hal ini? Mari kita lakukan perbandingan dengan misalnya Kapolda Bengkulu, Irjen Teguh Sarwono, sama-sama bintang 2, namun yang bersangkutan berasal dari Akpol 1987 yang merupakan Akpol paling senior saat ini di antara para Kapolda yang ada. Nah, kita bisa tahu dari data yang ada di sini bahwa saat ini Irjen Teguh Sarwono telah mencapai usia lebih dari 57 tahun dengan sisa masa dinas tinggal 7 bulan lagi. Pertanyaan, siapa di antara kedua perwira tinggi sama-sama bintang 2 ini yang di masa depan, pasca jabatan mereka yang sekarang, memiliki umpamanya kesempatan untuk mencapai level jabatan dengan bintang 3 atau bahkan bintang 4 menjadi Kapolri. Ada hal yang perlu kita cermati dalam menganalisa dan membaca data ini. Bisa terjadi
dua orang dari Akpol yang sama ternyata memiliki sisa masa dinas yang berbeda. Kita ambil contoh ya. Misalnya Irjen Muhammad Iqbal dan Irjen Merdisyam, sama-sama dari Akpol 91. Namun ternyata di antara keduanya memiliki sisa masa dinas, the tenure life yang berbeda, cukup jauh. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan tanggal lahir yang terpaut hampir sekitar 2 tahun. Bisa juga terjadi bahwa Akpol yang lebih senior ternyata justru memiliki tenure life yang lebih lama. Seperti dalam kasus Irjen Heri Rudolf Nahak ini dari Akpol 90. Ternyata dia masih memiliki tenure life selama 65 bulan, lebih lama sedikit dari juniornya Irjen Merdisyam dari Akpol 91. So you've got to really be careful. The devil's in the details. The devil's in the details. Ini adalah tabel distribusi Akpol per 21 Februari 2021 berdasarkan data yang baru saja kita bahas. Ada beberapa hal yang bisa disoroti di sini. Yang pertama adalah rentang angkatan di jajaran Polda di seluruh Indonesia saat ini terdiri dari 7 Akpol. Yang paling senior adalah Akpol 87 dan yang paling junior adalah Akpol 93. Perimbangan antara Akpol junior yaitu Akpol dekade 90-an, ada 12 Kapolda, dibandingkan Akpol senior yaitu Akpol dari dekade 80-an, ada 22 Kapolda, rasionya itu 54%. Ini berarti rotasi angkatan berjalan dengan baik, terutama sejak era Kapolri Tito Karnavian, dilanjutkan Kapolri Idam Aziz, dan saya yakin Kapolri yang sekarang, Listio Sigit Prabowo, akan mempertahankan hal ini. Sekaligus hal ini menunjukkan bahwa tradisi urut kacang, yaitu keseimbangan senior dan junior, dilestarikan. Dari distribusi ini juga kita bisa lihat bahwa Kapolda terbanyak masih berasal dari Akpol 1988, yaitu angkatannya Kapolri Idam Aziz. Ada 11 orang. Namun yang menggembirakan adalah bahwa sudah ada 2 orang dari Akpol 1993 di antara para Kapolda saat ini. Pada rentang 7 Akpol yang ada di antara para Kapolda saat ini, sudah ada 3 Akpol yang mencapai jenjang Kapolri. Akpol 87, Akpol 88, dan ini meloncat Akpol 91. Ini artinya Akpol 89 dan 90 peluangnya untuk mencapai jenjang Kapolri relatif tertutup. Mengingat pola rotasi selama ini untuk jabatan Trunojoyo 1 selalu ke depan, tidak pernah ke belakang. Mengemban tugas mulia berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Demikian video tentang Kapolda untuk kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga ada manfaatnya.